Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Pada kesempatan kali ini, Mata Ketiga akan mengupas tentang prediksi Abhigya Anand, remaja berusia 14 tahun asal India tentang bencana virus. Tahun 2020 akan segera berakhir. Tahun ini adalah masa-masa yang sangat sulit bagi banyak orang. Tepat 1 tahun sejak pecahnya wabah COVID-19, seorang paranormal remaja yang berusia 14 tahun asal India bernama Abhigya Anand mengutarakan prediksi terbarunya pada 7 November 2020. Menurut Anand, dari perspektif gerakan rasi bintang mungkin ada bencana yang lebih besar, termasuk perang, bencana alam dan wabah penyakit. Anand merupakan paranormal yang ucapannya banyak dipercaya orang karena akurasinya cukup tepat. Bahkan sebelum membahas kapan pandemi berakhir, Anand mengutarakan bahwa dirinya sudah memprediksi akan adanya pandemi ini sejak 2019, tepatnya bulan Agustus. Menurutnya di 2020 akan terjadi bencana dahsyat berupa munculnya virus baru. Sebelum virus tersebut muncul pada 29 Maret hingga 2 April, terang Anand akan ada ketegangan antara Amerika dengan Iran. Selain itu, Tiongkok juga akan menghadapi sejumlah masalah serius. Bahkan dalam belakangan ini, prediksi remaja pria ini satu persatu terjadi. Anand menjelaskan bahwa saat virus itu datang, perekonomian dunia akan rusak parah. Wabah muncul saat Mars, Saturnus, dan Jupiter berkonjungsi. 3 planet ini memiliki energi kuat sehingga saat sejajar berdampak besar ke bumi, kata Anand yang ternyata sangat tertarik pada dunia astronomi. Menurut Anand, bencana yang diakibatkan oleh pertemuan beberapa planet yakni 6 bintang yang berkonjungsi sebelum Februari 2021 akan muncul hingga Jupiter memasuki Aquarius pada November tahun yang sama. Bencana yang disebabkan oleh perubahan langit tersebut baru akan berangsur-angsur hilang. Anand mengatakan bahwa vaksin yang sedang diproduksi dengan tergesa-gesa dan dengan cara yang cepat dari konglomerat global besar yang berhubungan dengan industri farmasi, serta pemerintah yang berusaha untuk mempercepat penerapan vaksin dengan cara yang dipaksakan, akan tetapi akan terjadi sesuatu yang tak diharapkan jika vaksin tersebut mengandung banyak racun. Itulah yang sedang mereka lakukan sekarang. Menurut Anand, ia tidak menentang pengembangan vaksin. Dia hanya menentang cara mereka menggunakan vaksin karena vaksinasi sudah sangat umum di zaman dahulu. Anand mengatakan, jika Anda menelusuri pencarian Google, tidak ada seorang pun yang bisa menemukan komposisi vaksin. Tidak ada ilmuwan modern yang benar-benar dapat membuat sistem vaksinasi. Saya memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa kita memiliki banyak catatan tentang kedokteran kuno yang memvaksinasi masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini tentunya merupakan pengetahuan baru bagi banyak orang, kata Anand. Anand juga menegaskan bahwa setiap kali pemerintah dan yang disebut elit dunia ini berkumpul untuk melakukan sesuatu, mereka selalu memiliki rencana 2 arah. Satu sisi dari 50% mungkin benar, sedangkan sisi lainnya dari 50% itu adalah palsu dan berbahaya. Faktanya, para peneliti ilmiah telah mengkonfirmasi bahwa mungkin ada masalah dengan vaksin COVID-19. Menurut laporan Reuters 25 November 2020, para peneliti mengatakan bahwa virus COVID-19 mengalami mutasi ketika menyebar ke dunia. Peneliti juga telah mengkonfirmasi lebih dari 12.000 jenis mutasi baru atau mengalami perubahan. Menurut laporan, sebuah studi menggunakan kumpulan data global genom virus corona dari 46.723 orang penderita COVID-19 di 99 negara. Para peneliti memastikan bahwa sindrom pernapasan akut parah virus corona tipe 2 SARS-CoV-2 memiliki 12.706 jenis mutasi atau perubahan, dan mutasi virus netral adalah yang paling umum ditemui. Kami perlu tetap waspada dan terus memantau mutasi baru, terutama saat vaksin diluncurkan, kata Lucy Van Roop, profesor di Genetic Institute University College London UCL, salah satu peneliti utama dalam studi tersebut. Francois Belloux,
Profesor UCL yang terlibat dalam penelitian tersebut juga memperingatkan bahwa peluncuran vaksin dalam waktu dekat bisa memberikan tekanan selektif baru pada virus corona untuk bermutasi, mencoba menghindari sistem kekebalan tubuh manusia. Laporan awal tentang penelitian mutasi diterbitkan di Nature Communication, peer-reviewed journal pada 25 November. Sejauh ini wabah COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, telah menyebar secara global selama setahun dan menyebabkan 74 juta terinfeksi, serta lebih dari 1,6 juta orang meninggal dunia. Dikarenakan Partai Komunis Tiongkok menyembunyikan informasi virus corona yang sebenarnya, sehingga sulit untuk mendata jumlah pasti korban yang meninggal di Tiongkok. Dalam menghadapi ancaman virus yang merajalela, negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris telah mengembangkan vaksin yang efektif. Sementara Partai Komunis Tiongkok yang ingin merebut pasar vaksin global telah mempromosikan vaksin ke banyak negara di Timur Tengah saat vaksin terkait masih dalam tahap uji coba. Ketua China National Pharmaceutical Group Sinopharm, Liu Qingchen, mengatakan pada konferensi pers 20 Oktober bahwa Sinopharm sejauh ini telah melakukan uji klinis fase 3 di 10 negara, di antaranya di Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Yordania, Peru, dan Argentina. Sinopharm memiliki 2 kandidat vaksin, namun tidak jelas vaksin mana yang telah diberikan secara luas. Sampel darah yang berasal dari lebih 50.000 peserta kebangsaan 125 negara telah diambil 14 hari setelah mereka mendapatkan dosis kedua. Namun pemerintah negara bagian Sao Paulo, Brasil, mengatakan pada 10 Oktober bahwa 35% dari 9.000 peserta yang divaksinasi dengan vaksin Tiongkok fase 3 memiliki efek samping, termasuk sakit kepala dan bengkak di tempat suntikan. Stasiun radio CBN Brasil mengatakan bahwa ada peserta yang divaksinasi meninggal dunia. Ribuan massa Brasil dengan marah turun ke jalan pada Oktober itu sambil berteriak mereka tidak ingin menjadi tikus percobaan Partai Komunis Tiongkok dan menolak untuk divaksinasi. Penelitian dan pengembangan vaksin Komunis Tiongkok yang dipromosikan secara global tidak hanya ditentang oleh luar negeri, tetapi juga menimbulkan keraguan masyarakat dalam negeri. Menurut laporan wawancara grup media The Epoch Times beberapa hari yang lalu, sumber internal Partai Komunis Tiongkok mengatakan bahwa 90% staf medis di Shanghai menolak menerima vaksin yang dikembangkan oleh Partai Komunis Tiongkok. Tetapi banyak masyarakat di Tiongkok telah divaksinasi dengan vaksin COVID-19 yang masih dikembangkan. Pihak Sinopharm mengatakan pada akhir November 2020 lalu bahwa hampir 1 juta orang telah diberi vaksin COVID-19 eksperimental yang dikembangkan oleh raksasa farmasi Tiongkok Sinopharm. Hal tersebut sebagai bagian dari program penggunaan darurat yang disahkan oleh Partai Komunis Tiongkok. Menurut situs finance.sina.com pada 11 September 2020 lalu, penanggung jawab Sinopharm mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa 2 vaksin tidak aktif yang dikembangkan Sinopharm telah divaksinasi ratusan ribu kali. Puluhan ribu orang pergi ke luar negeri setelah divaksinasi. Praktek Partai Komunis Tiongkok itu sontak mengejutkan para ahli dari berbagai negara. Menurut mereka, vaksin yang belum diverifikasi secara klinis dapat menyebabkan efek samping yang serius. Para penerima vaksin juga mungkin secara keliru mengira bahwa mereka memiliki kekebalan tubuh, sehingga mengurangi kewaspadaan dan menyebabkan penyebaran yang lebih luas. Selain itu, informasi kualitas dalam penelitian dan pengembangan vaksin Partai Komunis Tiongkok selalu kurang transparan dan tidak mengikuti norma internasional. Para pakar barat khawatir vaksin-vaksin itu mungkin memiliki risiko yang tidak dapat diprediksi sehingga menyebabkan konsekuensi bencana. Sementara itu, dalam wawancaranya dengan YouTube pada 28 September, Anand mengatakan bahwa kita bisa melihat laporan yang relevan dan mengetahui bahwa banyak anak autis itu disebabkan oleh vaksinasi. Jadi apakah vaksin itu benar-benar aman dan efektif? Sampai di sini, mungkin tidak sulit bagi kita untuk memahami mengapa Anand mewanti-wanti kita untuk tidak begitu saja menerima vaksinasi. Anand menegaskan kita akan menghadapi bahaya. Seperti yang dikatakan Anand, bahkan vaksin terburuk sekalipun di dunia membutuhkan waktu persiapan selama 3 tahun.
Sementara vaksin-vaksin khusus ini bahkan tidak perlu waktu persiapan 1 tahun. Bisa dibayangkan bahaya yang akan dihadapi saat menggunakan vaksin ini. Bayangkan saja minimnya pengujian, minimnya penelitian, dan minimnya banyak hal yang harus dibebankan kepada kita. Meskipun mereka melakukan banyak penelitian, kita juga tidak boleh percaya begitu saja, karena kita tidak tahu kandungan dalam vaksin tersebut. Kita tidak tahu sama sekali apa sebenarnya komposisi vaksin dan apa dampaknya pada kita di masa depan. Menurut Anand, yang disebut elit politik itu tidak ingin umat manusia menuju ke jalan Tuhan, melainkan mengendalikan umat manusia sesuai dengan agendanya. Oleh karena itu, Anand menghimbau kita untuk melakukan hal-hal yang benar daripada mengikuti arus orang-orang. Jangan mengikuti apa yang para ahli atau politisi paksakan kepada kita. Anand juga mengatakan bahwa banyak vaksin yang gagal total dan banyak kematian akibat vaksin. Peringatan Anand tidaklah berlebihan karena apa yang dikatakan Anand sesuai dengan konspirasi restrukturisasi besar yang disebutkan oleh Uskup Agung Carlo Maria Vigano dalam suratnya kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah memanfaatkan wabah virus untuk menimbulkan kepanikan agar lebih mudah dikendalikan. Lewat vaksin untuk lebih memperkuat manajemen dan selangkah demi selangkah mewujudkan tujuan pemerintahan besar. Sekarang adalah momen tergelap. Kami bukan mendorong orang-orang menolak vaksinasi, melainkan menghimbau untuk tidak begitu saja mengikuti apa yang disebut opini otoritatif. Padahal Anand sudah memprediksikan vaksin tersebut sejak awal April 2020. Anand mengutarakan prediksi masa depan dunia dari tahun 2020 hingga 2021 yang diunggah di kanal YouTube Consens pada April 2020. Manusia mungkin dapat mengembangkan vaksin untuk melawan virus corona, tetapi lebih banyak virus baru dan bahkan superbugs atau bakteri super akan muncul di masa depan. Anand mengatakan dalam ramalannya pada April lalu bahwa dunia akan kembali menghadapi bencana lain pada 20 Desember 2020 yang akan berlanjut hingga 21 Maret 2021. Jupiter dan Saturnus akan berkonjungsi pada 20 Desember, menunjukkan bahwa tingkat keparahan dari krisis ini akan jauh melebihi COVID-19. Jika benar seperti yang dikatakan, itu artinya vaksin yang dikembangkan tidak ada artinya, atau seperti yang disebutkan para ahli di atas, bahwa vaksin yang akan datang dapat memberikan tekanan selektif baru pada virus untuk bermutasi, mencoba menghindari sistem kekebalan manusia. Ini mungkin akan menimbulkan konsekuensi yang lebih serius. Bagaimanapun, penelitian vaksin itu membutuhkan waktu. Jadi terkait dengan peringatan Anand untuk Tiongkok, negara dengan pemerintahan penipu nomor 1 ini sebaiknya renungkan baik-baik. Ketika ada yang memberitahu Anda ada vaksin untuk mencegah COVID-19, sebaiknya Anda waspada, jangan serta-merta menerimanya secara membabi buta. Tapi Anand tidak menebar kepanikan, ia bahkan menyebutkan solusinya. Menurutnya kita setidaknya harus merasa sedikit penasaran tentang bahaya yang kita hadapi, mencoba memahami hal-hal baru. Anand mengatakan bahwa mencoba memahami hal-hal baru adalah kembali kepada keyakinan kepada Tuhan. Ini merupakan dasar dari segalanya dan yang terpenting. Demi masa depan kita, maka kita harus membuat pilihan. Memilih untuk percaya pada Tuhan adalah prasyarat untuk selamat dari bencana. Jadi tidak ada salahnya kita jadikan rujukan terkait peringatan Anand bulan November tentang vaksin COVID-19 itu. Karena seperti yang Anand katakan, keputusan terbesar kita saat ini tidak hanya akan mempengaruhi generasi kita, tetapi juga akan berdampak pada beberapa generasi selanjutnya. Cukup sampai di sini ulasan mata ketiga episode kali ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.